Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Yuji yang tiba-tiba ingin mencari tahu penyebab kematian kakeknya yang tidak wajar karena penyakit misterius. Kisah Yuji ini dimulai ketika Yuji tak sengaja melihat gadis bernama Rina yang merupakan tetangganya memiliki penyakit yang sama dengan mendiang kakeknya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Yuji yang sedang menceritakan Rina tetangganya yang kebetulan tinggal di sebelah rumah Yuji dan usianya lebih muda beberapa tahun dengannya. Namun sepertinya Rina sedang sakit-sakitan dan tak pernah keluar rumah. Bahkan Yuji pun tak pernah melihatnya walaupun mereka berdua tetanggaan. Yuji hanya bisa mendengar suara Rina yang menjerit seperti terlihat kesakitan dan ketakutan berlebih ketika ada serangga yang mendekatinya. Singkat cerita, Yuji pun tak sengaja melihat Rina dan Rina tersenyum melihat Yuji. Sambil menunjuk ke arah semak-semak, Yuji dibuat kaget dan seketika teringat kakeknya. Karena saat Rina menjulurkan tangannya, tangan Rina dipenuhi dengan lubang-lubang kecil yang sama persis dengan lubang-lubang di sekujur tubuh kakeknya pada saat itu. Keesokan harinya, Yuji pun berniat untuk bertemu Hideo yang merupakan teman Yuji. Yuji mulai menceritakan tentang Rina dan penyakit yang dialami Rina saat ini. Selang beberapa hari, Hideo pun berkunjung ke rumah Yuji. Di sana mereka membahas tentang penyakit yang diderita oleh Rina dan kakek Yuji. Karena merasa penasaran, Yuji dan Hideo, mereka mulai mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi petunjuk tentang asal mula penyakit itu. Sampai akhirnya Hideo pun menemukan buku catatan milik kakek Yuji yang membahas asal mula penyakit yang pernah diderita kakeknya. Secara kebetulan buku itu ditemukan di kamar Yuji yang memang sebelum kakeknya meninggal, kamar itu merupakan kamar kakek Yuji. Buku catatan milik kakek Yuji mengatakan bahwa sebelum kakeknya terkena penyakit itu, kakek Yuji menemukan sebuah batu hijau yang memiliki pola seperti serangga. Namun batu itu malah membuat kakek Yuji sakit yang diawali dengan demam dan merasa kedinginan hingga akhirnya mulai timbul lubang-lubang di sekujur tubuh kakeknya. Lalu, entah dari mana ada seorang dokter yang tidak diundang datang dan memberikan suntikan kepada kakeknya. Bukannya membaik, keadaan kakek Yuji setiap hari semakin memburuk. Lubang di sekujur tubuhnya pun semakin banyak. Penyakit kakek Yuji juga menarik sekumpulan serangga hijau yang mirip batu itu. Dan sekumpulan serangga hijau mulai masuk ke dalam tubuh melalui lubang-lubang di punggung kakek Yuji. Menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan batu itu, kakeknya meyakini bahwa dia kini sedang terkena kutukan dari batu yang ia simpan. Menjelang kematiannya, kakek Yuji menggunakan sisa tenaga untuk melempar batu itu keluar dari rumah dan terjatuh tepat di halaman belakang rumah Rina. Di scene yang berbeda, Yuji dan Hideo melihat Rina dan dia tersenyum kepada mereka dan sembari menunjuk ke arah semak-semak tepat di mana batu itu terjatuh saat kakek Yuji melemparnya. Namun belum juga sempat memperhatikan semak-semak, tiba-tiba dokter aneh muncul di semak-semak dan menuju ke arah Rina, membuat Rina menjerit dan ketakutan. Yuji menyadari dokter aneh itu juga sama dengan dokter yang merawat kakek Yuji pada saat itu.
いつもの医者だ。Di malam harinya, cuaca sedang tidak baik karena sedang ada badai topan. Yuji yang masih penasaran tentang hubungan batu dan dokter itu melanjutkan membaca buku catatan kakeknya. Namun Yuji dikagetkan dengan suara orang yang menggedor-gedor jendela kamar Yuji. Ketika Yuji hendak melihat keluar jendela, orang itu malah memecahkan kaca jendela Yuji. Betapa kagetnya Yuji sampai tak mengenali orang itu, yang ternyata orang itu adalah Hideo. Sambil memegang batu itu, Hideo mengatakan bahwa kutukan itu ternyata benar. Yang sebelumnya Hideo tak mempercayainya dan lebih berpikir kalau batu itu berharga dan bernilai tinggi. Yang sebelumnya Hideo mengambil batu itu tepat di mana Rina menunjuk ke arah semak-semak. Hideo yang sekujur tubuhnya dipenuhi lubang merasa menyesal karena sudah mengambil batu itu. Hideo juga sangat ketakutan karena ada dokter aneh yang merawat kakek Yuji dan Rina kini mulai mengikutinya. Hideo kini berlari sambil meninggalkan Yuji yang entah kemana tujuannya, yang diikuti dengan dokter aneh itu. Keesokan harinya, Hideo ditemukan di pinggiran sungai dalam keadaan tak bernyawa, dengan kondisi yang sekujur tubuhnya penuh dengan lubang, dan keberadaan batu itu juga ikut menghilang. Di scene terakhir yang awalnya Yuji hanya melihat Rina setengah badan karena hanya terlihat dari jendela, kini Rina sudah bisa keluar rumah dan melihat Rina keseluruhan dari tubuhnya, yang membuat Yuji sedikit terkejut karena Rina kini sudah sembuh total dan lubang di tangannya pun sudah menghilang. Dan cerita ini diakhiri dengan senyuman Rina kepada Yuji. Nah, itulah akhir dari kisah Yuji yang ditutup dengan kesembuhan Rina. Untuk lebih jelasnya kenapa Rina bisa sembuh dan kenapa Rina juga tidak mati, padahal Rina juga terkena kutukan yang sama. Jika menurut saya kutukan Rina berbeda, Rina hanya melihat batu itu tanpa menyentuhnya. Itulah kenapa efek kutukan Rina hanya ada di tangannya saja dan terkesan sangat lambat dibanding kakek Yuji dan Hideo yang secara langsung memegang batu itu, yang dalam beberapa hari sudah menyebar ke sekujur tubuh mereka. Dan untuk kesembuhan Rina diakibatkan oleh Hideo yang sudah menyentuh batu itu, yang kemungkinan kutukan Rina berpindah kepada Hideo. Kesimpulannya, batu itu hanya bisa mengetuk satu orang saja, dan kutukan akan berpindah jika ada yang menyentuh batu itu. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan terima kasih.